pada saat ini Bapak Yanto akan kembali melanjutkan sebuah cerita tentang perjalanan cucu Monton yakni Babang Tamfan Xiaoyan. Pada saat ini kita akan kembali diperlihatkan dengan kemunculan tante pemersatu benua yakni Kailin dan penjoki handal yaitu Abah Yao Lao. Selain itu pada saat ini ada Yao Aotian dan juga dua orang yang berasal dari klan Warcraft. Setelah menyadari keduanya ini berasal dari keluarga Chaos, tentu saja Yao Aotian menyadari sesuatu, dan pada akhirnya dirinya menoleh ke arah Kailin dan berkata bahwa Kailin bisa merasakan aura mereka. Kailin bisa mencobanya dengan melesatkan kekuatan spiritualnya. Kailin yang pada saat ini benar-benar kebingungan pun segera mencoba melepaskan kekuatan spiritualnya, dan seperti apa yang dikatakan oleh Yao Aotian, namun tidak peduli bagaimana dirinya merasakannya pada saat ini dirinya hanya bisa merasakan kedua aura orang ini benar-benar sangat kuat. Kailin benar-benar tidak merasakan induksi garis keturunan di antara mereka berdua sama sekali. Lalu akhirnya setelah beberapa saat Kailin pun menggelengkan kepalanya kepada Yao Aotian. Tentu saja Yao Aotian pun segera menjadi bingung setelah melihat reaksi dari Kailin. Bahkan Yao Aotian pun bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa mengetahui keberadaan Kailin sementara mereka bukan garis keturunan yang sama. Yao Aotian pada saat ini benar-benar tidak bisa tidak curiga terhadap kedua orang ini. Sehingga dirinya pun segera menunjuk ke arah Yao Lao dan berkata kepada keduanya, dirinya menjelaskan bahwa dirinya di sini untuk menjemput orang dari klan Yao miliknya. Setelah itu Yao Aotian menunjuk ke arah Kailin dan lanjut menjelaskan, Yao Aotian berkata bahwa wanita ini juga datang bersama dengan orang dari klan Yao miliknya. Selain itu wanita ini juga menantu dari cucu miliknya. Oleh karena itu pada saat ini dirinya tidak peduli dan akan segera mengajaknya. Sementara itu di sisi lain Chaos West dan Chaos East pada saat ini sama-sama mendengar perkataan dari Yao Aotian. Namun dirinya segera menyadari sesuatu sebelum akhirnya tersenyum dan segera bertanya kepada Yao Aotian. Dirinya bertanya apakah yang dimaksud oleh tetua Yao Aotian adalah Xiaoyan. Menanggapi hal tersebut Yao Aotian pada saat ini segera menganggukkan kepalanya dengan tergesa-gesa. Chaos East pun pada saat ini segera berkata bahwa itu akan bagus. Mereka tidak menyangka bahwa tertua dari klan Yao ini akan membawa Kailin ke Xiao Mansion. Tetapi pada saat ini mereka juga masih memiliki kekhawatiran dan kecurigaan kepada Yao Aotian. Mereka pada saat ini benar-benar tidak ingin terjadi sebuah kesalahan. Sehingga pada akhirnya mereka pun segera berkata sejujurnya mereka diperintahkan untuk menjemput istri Xiaoyan dan mengantarnya ke Xiao Mansion. Oleh karena itu bagaimana jika tetua Yao pada saat ini pergi ke Xiao Mansion bersama dengan mereka? Mendengar hal tersebut Yao Aotian pun hampir setuju, tetapi dirinya langsung memikirkan kekuatan di antara keduanya dan mau tidak mau merasa tegang. Yao Aotian tentu saja pada saat ini merasa cukup khawatir dengan keduanya, namun pada saat ini tidak ada pilihan lain bagi dirinya selain mereka pergi bersama-sama. Sementara itu di sisi lain Kailin pada saat ini menyadari bahwa semuanya telah disimpulkan, namun dirinya dengan tegas segera berterima kasih kepada semuanya atas kebaikan mereka masing-masing. Tetapi Kailin pada saat ini masih ingin tinggal di sini dan menunggu Xiaoyan menjemputnya. Meskipun kata-kata Kailin ini benar-benar sederhana tetapi langsung kepada intinya, sementara itu Yao Lao pada saat ini mengangguk setuju. Di sisi Yao Aotian segera berkata bahwa itu juga ide yang sangat bagus. Jika begitu permasalahannya maka dirinya akan segera mengirim pesan kepada Xiaoyan. Dirinya pun segera mengeluarkan benda untuk mengirim pesan kepada Xiaoyan. Utusan ini terbuat dari batu biru yang sangat langka ditambah dengan inti sihir bintang 7 dari 5 atribut. Akhirnya dirinya pun segera mengirimkan pesan kepada Xiaoyan. Sementara itu di sisi lain dua orang anggota dari klan Warcraft benar-benar sedikit bingung. Mereka dengan tegas memandang Kailin untuk waktu yang lama. Pada akhirnya mereka tidak memiliki pilihan lain selain mengirim pesan kepada Chaos Immortality dengan metode rahasia keluarga Warcraft. Tidak lama setelah itu mereka pun menerima balasan dari Chaos Immortality. Lalu Chaos Immortality memerintahkan mereka untuk menunggu dan dirinya akan segera datang.
Tetapi di sisi lain Yao Aotian pada saat ini masih menunggu dan menunggu tetapi tidak mendapatkan balasan dari Xiao Yan. Melihat adegan ini kedua orang dari anggota klan Warcraft benar-benar mulai curiga kepada Yao Aotian. Mereka bertanya-tanya apakah yang disebutkan oleh Yao Aotian sebelumnya adalah omong kosong. Sementara itu Yao Aotian pada saat ini bergumam, bukankah Xiao Yan seharusnya sedang berlatih? Dirinya pun menekan kegelisahan di dalam hatinya sebelum akhirnya dirinya benar-benar tidak memiliki pilihan lain. Dirinya memutuskan untuk mengirim surat kepada Zenny, karena pada saat ini hanya Zenny yang benar-benar menjadi harapan bagi Yao Aotian. Sementara itu di sisi lain di Xiao Mansion, Zenny, King Mu'er dan Xiao Qi pada saat ini sedang berkumpul. Mereka berbincang-bincang santai hingga tidak lama Zenny pun seketika mengerutkan keningnya. Zenny pun seketika tersenyum setelah membaca pesan yang dikirimkan oleh tetua Yao Aotian. Zenny pun segera berkata sambil tersenyum menjelaskan hal ini kepada semuanya. Semua orang pun seketika terkejut tetapi memiliki perasaan yang campur aduk. Zenny juga pada saat ini menyadari perasaan yang dirasakan oleh kedua wanita yang berada di hadapannya. Tetapi Zenny segera pulih dan segera mengeluarkan keprofesionalannya. Zenny pun memutuskan mengajak King Mu'er untuk pergi menjemput Kailin. Lalu singkat cerita Zenny pun sampai di kota air mata. Melihat Zenny yang datang hati Yao Aotian yang menggantung akhirnya terjatuh meskipun kedua orang dari klan Warcraft tidak mengenal Zenny dan King Mu'er. Begitu keduanya datang mereka berdua pun seketika menyadari bahwa orang-orang ini pasti tokoh-tokoh penting dari Xiao Mansion. Akhirnya mereka pun segera mengangguk untuk memberi isyarat dengan hormat, menanggapi sapaan semua orang dengan sopan. Tentu saja mata kedua wanita ini tanpa sadar segera tertuju pada Kailin. Mata mereka langsung menyala tetapi hati mereka mau tidak mau bergetar. Mereka bergumam di hati masing-masing setelah melihat Kailin bahwa ini adalah kecantikan yang menakjubkan yang berbeda. Sementara itu Kailin di sisi lain memiliki kesan pertama yang cukup unik. Kailin merasa bahwa gadis-gadis ini benar-benar sangat seksi dan glamor. Namun Kailin pada saat ini masih tetap tampak tenang tetapi ada bayang yang bergejolak di dalam hatinya. Dari sikap Yao Aotian dirinya menebak bahwa kedua gadis itu pasti dari Xiao Mansion. Dirinya pun bertanya-tanya, apakah identitas dari kedua gadis ini hingga mereka bisa menjemput Kailin atas nama Xiao Yan. Sementara itu Zenny pada saat ini dipenuhi kegembiraan di hadapan Kailin. Setelah saling menatap dengan permusuhan, akhirnya Zenny segera kembali ke akal sehatnya dan memberikan senyum ke arah Kailin. Dirinya membungkuk ke arah Kailin dan memberi hormat sebelum akhirnya menoleh ke arah Yao Lao. Dirinya berkata ini pasti Tuan Yao Lao yang merupakan guru dari Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Yao Lao pun sedikit terkejut dan bertanya, siapakah kedua gadis ini? Yao Aotian seketika melangkah maju dengan langkah kecil dan menunjuk ke arah Zenny dan mulai memperkenalkan. Dirinya memperkenalkan kepada Kailin bahwa ini adalah Nona Zenny yang merupakan kepala manajer dari Xiao Mansion. Selain itu dirinya juga merupakan seorang putri dari Kaisar Manusia. Setelah itu dirinya menunjuk ke arah King Mu'er yang berada di samping Zenny dan memperkenalkannya. Yao Aotian berkata bahwa ini adalah Nona King Mu'er, yang merupakan adik perempuan kakak angkat Xiao Yan yang bernama King Haoran yang merupakan Kaisar Iblis. Mendengar hal tersebut dua orang ini seketika terkejut. Mengetahui titel dari Kaisar Manusia dan Kaisar Iblis saja mereka sudah mengetahui bahwa keduanya tokoh penting di benua Dodi. Yao Lao pun buru-buru menyapa Zenny dan King Mu'er dengan sopan. Yao Lao berkata, merupakan suatu kehormatan bagi dirinya untuk mengenal dua wanita cantik ini. Menanggapi hal itu Zenny pun segera berkata bahwa Yao Lao tidak perlu terlalu sopan. Yao Lao adalah guru dari Tuan Muda Xiao Yan, oleh karena itu mereka harus menyapanya. Menanggapi hal tersebut Yao Lao pada saat ini sedikit tersenyum sebelum akhirnya segera bertanya, mengapa Xiao Yan tidak datang sendiri? Namun ketika Zenny hendak menjawab tiba-tiba terdengar suara tajam yang menusuk di udara, sesosok biru segera mendarat dengan momentum angin dan guntur yang menggelegar. Sosok yang baru saja mendarat ini adalah Chaos Immortality.
begitu sosok ini mendarat, dua orang dari klan Warcraft pun seketika memberikan hormat kepada Tuan Muda. Mendengar kedua orang ini menyebutnya dengan sebutan Tuan Muda, tentu saja Yao Aotian pun seketika terkejut. Kali ini dirinya benar-benar telah berhadapan dengan dua orang Dou di bintang 7 ditambah lagi dengan Tuan Muda dari keluarga Warcraft, sehingga bagaimana mungkin bisa Yao Aotian pada saat ini tidak terkejut. Sementara itu Zenny dan King Mu'er pada saat ini tetap tenang dan berpikir, bukankah Tuan Muda dari keluarga Warcraft adalah Chaos Immortality? Mereka berdua menyadari bahwa Kailin juga seorang piton penelan surga, oleh karena itu mereka tidak terlalu heran ketika Chaos Immortality datang karena mereka bisa merasakan dari garis keturunannya. Tetapi yang mereka tidak sangka adalah bahwa Chaos Immortality benar-benar turun tangan sendiri demi keselamatan Kailin. Lalu di sisi lain Yao Lao dan Kailin pada saat ini menyaksikan dengan dingin sosok yang baru saja muncul. Mereka tentu tidak tahu betapa menakutkannya identitas Tuan Muda dari keluarga Warcraft di benua Dodi. Sementara itu di sisi lain Chaos Immortality mengangguk kepada kedua anggotanya dan tersenyum kepada semua orang. Setelah itu dirinya menatap ke arah Kailin yang berada di belakang sisi Yao Aotian. Saat ini alisnya membeku sesaat seolah-olah dirinya pada saat ini kagum dengan kecantikan dari Kailin. Selain itu dirinya juga sepertinya merasakan sesuatu dan segera alisnya menjadi rileks. Ekspresi gembira segera muncul di wajahnya dan dirinya benar-benar menyadari bahwa ini adalah Kailin. Akhirnya Chaos Immortality pun segera berkata bahwa dirinya bernama Chaos Immortality dari klan Warcraft. Dirinya datang ke sini untuk menjemput Nona Kailin pergi ke Xiao Mansion. Mendengar pria ini memperkenalkan namanya Yao Aotian pada saat ini benar-benar rasa lega. Dirinya telah mendengar Xiao Yan menceritakan hubungannya dengan Chaos Immortality. Tetapi dirinya benar-benar tidak menyangka bahwa Chaos Immortality akan menjadi Tuan Muda dari klan Warcraft. Sementara itu di sisi lain pada saat ini ekspresi dari Kailin membeku sesaat. Akhirnya setelah merenung sejenak Kailin pun segera bertanya kepada Chaos Immortality. Kailin berkata bahwa baru saja mereka menyebutkan mereka diperintahkan oleh keluarga mereka, tetapi pada saat ini Kailin tidak merasakan aura dari mereka. Kailin juga pada saat ini tidak merasakan aura dan garis keturunan di dalam dirinya setelah bertemu dengan Chaos Immortality. Bukankah hal itu berarti mereka tidak memiliki hubungan darah satu sama lain? Dengan begitu maka bagaimana mungkin mereka bisa menentukan bahwa Kailin lah yang ingin mereka jemput? Mendengar hal itu Chaos Immortality pun ragu-ragu sejenak dan dirinya memandang ke arah Yao Aotian, Zenny dan King Mu'er. Dirinya memikirkan bagaimana caranya dirinya menjawab pertanyaan Kailin. Sementara itu pertanyaan ini juga yang membuat penasaran Yao Aotian. Akhirnya Chaos Immortality pun segera berkata bahwa pertanyaan ini sangat sulit untuk dijawab di sini. Akhirnya sambil tersenyum sedikit dirinya pun berkata bahwa ketika dirinya sampai di Xiao Mansion, maka dirinya akan segera memberitahu saudari Kailin bagaimana caranya. Kailin pun menunjukkan keterkejutan di wajahnya setelah menyadari Chaos Immortality memanggilnya dengan sebutan saudari. Di sisi lain Chaos Immortality juga pada saat ini menyadari keterkejutan dari Kailin, sehingga dirinya pun buru-buru berkata bahwa dirinya lupa memberitahu semua orang bahwa Xiao Yan dan dirinya adalah saudara angkat. Seketika Kailin pun menoleh menatap ke arah Yao Aotian dan melihat Yao Aotian mengangguk ringan. Akhirnya dirinya pun buru-buru memberi hormat kepada Chaos Immortality. Lalu Kailin lanjut berkata bahwa dirinya tidak tahu ini adalah saudara laki-laki dari Xiao Yan. Oleh karena itu tolong jangan tersinggung dengan ketidaksopanan Kailin sebelumnya. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini hanya tersenyum dan melambaikan tangannya sebelum akhirnya segera lanjut menjelaskan. Dirinya berkata bahwa saudara Xiao Yan takut tidak bisa merasakan kedatangan dari Kailin. Oleh karena itu dirinya secara khusus mempercayakan Chaos Immortality untuk mengirim seseorang menunggu di sini. Menyadari hal tersebut pada saat ini Kailin pun segera membungkuk ke arah dua bawahan dari Chaos Immortality dan berterima kasih. Setelah itu Kailin kembali menatap ke arah Chaos Immortality dan Kailin masih penasaran dengan pertanyaan sebelumnya. Tetapi dirinya menekan pertanyaan tersebut dan menoleh ke arah Zenny dan King Mu'er.
dirinya pun segera bertanya apakah kedua gadis ini dari Xiao Manshan. Mengapa Xiao Yan pada saat ini tidak datang sendiri? Mendengar pertanyaan tersebut, Zenni pun tersenyum dan berkata bahwa Tuan Muda Xiao Yan sedang berlatih. Oleh karena itu tidak hanya membagi mereka untuk mengganggunya dan mereka memutuskan untuk menjemput istri Tuan Muda Xiao Yan. Mendengar hal tersebut Chaos Immortality pun mengangguk dan bergumam sepertinya memang seperti itu. Jika bukan karena berlatih maka Xiao Yan di acara sebesar ini pasti akan bergegas begitu cepat. Chaos Immortality pun memandang ke arah Zenni dengan sopan sebelum akhirnya menoleh ke arah King Mu'er. Dirinya merasa sangat ingin tahu di dalam hatinya siapakah dua wanita cantik ini, karena kecantikan di antara keduanya ini benar-benar bisa membuat benua Dodi diguncang. Akhirnya Chaos Immortality pun segera tersenyum dan menangkupkan tangannya. Dirinya dengan hormat segera bertanya siapakah dua gadis ini. Zenni pun sambil tersenyum segera berkata bahwa dirinya bernama Zenni. Setelah itu Zenni menunjuk ke arah King Mu'er dan memperkenalkan bahwa ini bernama King Mu'er. Mendengar hal tersebut Chaos Immortality pun segera berkata bahwa Zenni pasti bermarga Zen. Bolehkah dirinya bertanya apakah dirinya mengenali Zen Zongfu? Zenni pun tersenyum manis dan berkata bahwa itu adalah ayah Zenni. Chaos Immortality sedikit terkejut dan tersenyum kepada Zenni. Dirinya segera berkata ternyata ini adalah putri dari Kaisar Umat Manusia. Chaos Immortality pada saat ini benar-benar sangat senang karena bisa bertemu dengannya. Setelah itu dirinya menatap ke arah King Mu'er dan berkata, nama keluarga dari Nona King Mu'er adalah King. Bolehkah dirinya tahu apakah dirinya mengenal Kaisar King Haoran? King Mu'er pada saat ini mengikuti teladan Zenni dan menjawab dengan senyum anggun bahwa itu adalah kakak laki-lakinya. Mendengar hal ini Chaos Immortality pada saat ini hanya bisa tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Dengan masih bersikap sopan dirinya berkata bahwa saudaranya benar-benar memiliki banyak wajah. Dirinya pun menghela nafas panjang sambil mengangguk sebelum akhirnya menoleh ke arah Yao Aotian. Dirinya segera bertanya siapakah senior ini. Menanggapi hal tersebut Yao Aotian pun tersenyum dan berkata bahwa dirinya adalah Yao Aotian tetua dari klan Yao. Mendengar hal tersebut pada saat ini Chaos Immortality pun menangkupkan tinjunya dan memberi hormat kepada semua orang. Rasa hormat yang lebih pada saat ini ditunjukkan kepada Yao Aotian. Tentu saja Chaos Immortality mengetahui bahwa Xiao Yan datang ke sini untuk menemukan jenis ramuan obat sambil mengobrol di dua darah pada saat itu. Oleh karena itu dirinya tahu bahwa orang yang berada di hadapannya ini benar-benar telah banyak membantu Xiao Yan. Melihat Chaos Immortality pada saat ini begitu sopan Yao Aotian pun bergegas untuk membalas hormat. Dirinya pun segera berkata bahwa Tuan Muda Chaos Immortality benar-benar terlalu sopan. Sementara itu Chaos Immortality pada saat ini hanya tersenyum dan merasa lega di dalam hatinya. Semua orang juga pada saat ini tampaknya telah merasa lega, melihat bahwa semua orang ini bukanlah orang luar berdasarkan ikatan kepercayaan Xiao Yan. Tentu saja Chaos Immortality segera mulai berbicara kembali kepada Kailin. Dirinya pun akhirnya segera berkata, meskipun Kailin tidak memiliki hubungan darah dengan keluarga Warcraft mereka, namun Kailin adalah piton penelan surga dan binatang penjaga dari klan mereka. Kailin tidak dapat merasakan aura mereka tetapi mereka dapat dengan jelas merasakan Kailin. Mendengar hal tersebut Kailin benar-benar terkejut dan dirinya tidak menyangka memiliki status yang begitu menonjol. Meskipun dirinya tidak tahu seberapa kuat keluarga Warcraft, namun dirinya menyadari dengan adanya Chaos Immortality dan dua orang lainnya yang benar-benar sangat kuat. Tentu saja klan Warcraft ini pasti akan sangat kuat. Belum lagi Kailin menyadari ekspresi Yao Aotian ketika kedatangan kedua orang yang diperintahkan oleh Chaos Immortality. Sementara itu di sisi lain Yao Aotian pada saat ini bahkan lebih terkejut. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa Kailin adalah sosok piton penelahan surga. Karena monster ini benar-benar monster yang belum pernah dirinya dengar sama sekali. Selain itu yang lebih mengejutkan lagi bahwa sosok ini merupakan binatang penjaga dari keluarga Warcraft, dan barulah pada saat itu dirinya menyadari hingga Chaos Immortality mengirimkan dua orang Dou di bintang 7 untuk menjemputnya. Kailin ini benar-benar sangat penting bagi keluarga Warcraft.
Sementara itu di tengah-tengah keterkejutan ini Zenny pada akhirnya segera membuka mulutnya untuk berbicara. Zenny berkata bahwa setiap orang yang datang ke sini tentunya akan pergi ke Xiao Mansion. Bagaimana jika mereka pada saat ini segera pergi dan membiarkan Nyonya Kailin tenang dan berbicara perlahan nanti? Setelah itu dirinya pun menoleh ke arah Yao Aotian. Dirinya berkata bahwa tetua Yao Aotian adalah leluhur Tuan Muda Xiao Yan. Selain itu Yao Lao pada saat ini datang bersama dengan Nyonya Kailin. Bagaimana jika Yao Lao bersama dengan Tuan Yao Aotian pada saat ini juga ikut terlebih dahulu ke Xiao Mansion? Terlebih lagi tetua Yao Aotian belum pernah mengunjungi Xiao Mansion di masa lalu. Mendengar ajakan yang sangat dari Zenny ini tentu saja Yao Aotian juga setuju. Akhirnya setelah diputuskan semua orang pun sepakat untuk pergi. Ketika semua orang hendak pergi, Kailin pada saat ini tiba-tiba menggelengkan kepalanya dan mulai berbicara. Kailin segera berkata bahwa dirinya akan menunggu di sini sampai Xiao Yan datang. Semua orang pun seketika kembali menoleh ke arah Kailin dengan ekspresi yang dipenuhi dengan keterkejutan. Sementara itu King Mu'er mengerutkan kening dengan rasa kesal. Dirinya mengerti di dalam hatinya sebelum akhirnya dirinya pada saat ini berusaha untuk membujuk Kailin. King Mu'er berkata bahwa Xiao Yan pada saat ini dalam pengasingan dan bahkan tidak tahu Kailin ada di sini. Terlebih lagi mereka juga tidak tahu berapa lama sampai Xiao Yan keluar untuk menjemput Kailin. Jadi lebih baik pada saat ini mereka kembali ke Xiao Mansion terlebih dahulu dan Kailin bisa tinggal menunggu di Xiao Mansion sambil memakan seblak budeyanti. Mendengar hal tersebut Kailin pada saat ini menggelengkan kepalanya. Kailin pun lanjut berkata jika Xiao Yan pada saat ini sedang berlatih lalu di manakah Sun Er? Mungkinkah Sun Er juga pada saat ini sedang berlatih? Mengapa mereka tidak meminta Sun Er untuk menjemput Kailin? Mendengar hal ini Zenny dan King Mu'er pun seketika saling memandang, tetapi mereka tidak menyadari siapa yang dibicarakan oleh Kailin. Mereka pun segera bertanya, apakah baru saja Kailin menyebutkan nama Sun Er? Mendengar hal tersebut Kailin pun mengangguk dengan sedikit kecemasan yang sudah mulai melintas di alisnya. Kailin pun segera bertanya, apakah mereka berdua tidak melihat Sun Er? Mendengar hal ini Zenny tiba-tiba teringat Xiao Yan pernah berkata bahwa dirinya memiliki dua istri di benua Doqi. Dirinya menyadari yang berada di hadapannya ini bernama Kailin. Oleh karena itu yang satunya lagi pasti bernama Sun Er. Zenny pun tidak bisa menahan gemetar di hatinya dan segera bertanya kepada Kailin dengan cemas. Dirinya pun segera bertanya, apakah istri Tuan Muda Xiao Yan yang lain telah pergi ke benua Dodi? Kapankah dirinya datang ke benua Dodi? Menanggapi hal tersebut Kailin pun menjelaskan bahwa Sun Er datang ke benua Dodi sudah hampir 10 tahun. Zenny pun seketika berdebar dan firasat buruk segera muncul di hatinya. Bahkan Yao Aotian, Chaos Immortality dan King Mu'er juga pada saat ini menunjukkan ekspresi khawatir. Sementara itu Yao Aotian segera bertanya, apakah gadis itu sudah datang ke sini selama 1000 tahun namun belum datang untuk mencari Xiao Yan? Ataukah gadis ini sudah mencari Xiao Yan tetapi tidak berhasil bertemu? Namun seharusnya jika gadis itu datang dalam 1000 tahun terakhir, tentu saja dirinya akan dapat menemukan Xiao Yan karena Xiao Yan bukanlah orang yang tidak dikenal. Sementara itu di sisi lain Kailin dan Yao Lao pada saat ini bingung setelah mendengar 1000 tahun. Kailin pun segera bertanya, apa yang mereka maksud dengan 1000 tahun? Yao Aotian pun segera menjelaskan bahwa itu adalah 10 tahun di benua Doqi. Jadi 10 tahun di benua Doqi maka sudah berlangsung 1000 tahun di benua Dodi. Mendengar hal tersebut Kailin dan Yao Lao pada saat ini benar-benar sangat terkejut, tetapi bersamaan dengan itu mereka benar-benar merasa khawatir akan sesuatu yang terjadi kepada Sun Er, apalagi Kailin dan Sun Er pada saat ini benar-benar merasa seperti saudari perempuan. Lalu akhirnya Kailin pun meminta mereka untuk mengirim pesan kepada Xiao Yan agar meninggalkan pelatihannya. Beritahukan kepada Xiao Yan pada saat ini Sun Er telah menghilang. Katakan kepada Xiao Yan jika dirinya tidak dapat menemukan Sun Er maka dirinya tidak akan berakhir dengan Kailin. Sementara Kailin berapi-api di sisi lain Yao Lao pada saat ini masih tetap tenang.
Yao Lao juga merasa cemas, tetapi memang karakter Yao Lao pada saat ini selalu berpikir tenang karena tidak punya hutang. Namun akhirnya Yao Lao segera berkata kepada Kailin agar Kailin tetap tenang. Bagaimana mungkin bisa dengan mudah mengganggu seorang yang sedang berlatih? Jika Xiao Yan dapat meninggalkan pelatihannya saat ini, maka dirinya tidak akan menggunakan orang lain untuk menjemput mereka. Sun Er pada saat ini memang tidak diketahui keberadaannya dan mereka benar-benar cemas. Yao Lao juga yakin bahwa orang-orang di Xiao Mansion tentu saja akan sangat cemas, tetapi pada saat yang bersamaan Yao Lao yakin bahwa mereka pasti akan bisa menemukan cara untuk mencari Sun Er. Mendengar apa yang dikatakan oleh Yao Lao ini, Zenni pun melirik ke arah Yao Lao dengan kagum. Dirinya pun segera berkata bahwa Yao Lao memang layak menjadi guru dari Xiao Yan. Setelah itu Zenni pun segera menghibur Kailin dan berkata bahwa apa yang dikatakan oleh Tuan Yao Lao memang benar. Sun Er adalah nyonya dari Xiao Mansion, oleh karena itu Zenni akan melakukan yang terbaik untuk menemukannya. Mata Kailin pada saat ini pun seketika berbinar dan merasakan sedikit ketenangan di dalam hatinya. Sementara itu di sisi lain Zenni pada saat ini merenung sejenak dan bergumam, mungkin saja Sun Er dibawa pergi oleh keluarganya. Bukankah keluarga Sun Er dapat menemukan Sun Er karena mereka memiliki hubungan darah? Sementara itu mendengar hal ini Kailin benar-benar kembali semakin berbinar dengan harapan. Dirinya pun buru-buru menjelaskan bahwa Sun Er adalah anggota dari klan kuno yang berada di benua Douqi. Apakah ada klan kuno yang serupa di benua Doudi? Mendengar hal tersebut pada saat ini Yao Aotian sedikit lega dan mulai menjelaskan. Yao Aotian berkata bahwa dirinya pada saat ini benar-benar telah mengingat sesuatu. Dirinya pun menganggukkan kepalanya dan berkata, memang ada keluarga kuno yang seperti itu. Dirinya pun lanjut menjelaskan mengenai klan kuno ini di bawah tatapan semua orang. Yao Aotian berkata bahwa dirinya ingat ada bahan obat tingkat rendah yang relatif langka, dan ini bernama rumput batu hitam yang tumbuh di wilayah yang disebut dengan suku kuno. Selain itu wilayah suku kuno ini juga terletak di tempat lainnya. Mendengar sedikit penjelasan ini Zenni pun tampak bahagia dan segera bertanya kepada Yao Aotian. Zenni bertanya, jika begitu apakah Yao Aotian tahu lokasi pasti dari klan kuno tersebut? Apakah dirinya mengetahui seluk-beluk tentang keluarga ini? Yao Aotian pun pada saat ini mengerutkan kening dan berkata bahwa dirinya hanya tahu tempat itu sangat terpencil, tetapi dirinya tidak tahu persisnya di mana tempat itu. Terlebih lagi dirinya juga pada saat ini tidak memahami situasi yang dialami oleh orang-orang kuno ini. Zenni pun mengangguk dan berkata bahwa itu bukanlah permasalahan, asalkan mereka mengetahui sedikit informasi mengenai klan kuno ini maka mereka akan bisa mencari informasi lanjutan. Sementara itu di sisi lain Kailin pada saat ini benar-benar sedikit linglung. Di sisi lain Yao Lao menghela nafas setelah menyadari sesuatu, lalu Yao Lao pun segera bertanya, tetapi mengapa Sun Er tidak mencari Xiao Yan selama bertahun-tahun? Inilah tepatnya kebingungan dan kekhawatiran yang disembunyikan semua orang pada saat ini di dalam hati masing-masing. Zenni tiba-tiba mengangkat alisnya dan memikirkan kemungkinan ini. Akhirnya dirinya pun segera bertanya kepada Kailin seperti apakah rupa dari Nyonya Sun Er. Bisakah Nyonya Kailin pada saat ini menggambarkan detail mengenai Nyonya Sun Er? Mendengar pertanyaan ini pada akhirnya Kailin merenung sejenak sebelum akhirnya menceritakan semua kecantikan mengenai Sun Er secara detail. Setelah mendengar deskripsi dari Kailin tentang kecantikan Sun Er ini, tentu saja semua orang malah menjadi semakin khawatir, karena keindahan yang begitu memukau seperti itu benar-benar sangat cukup menimbulkan banyak permasalahan di benua Doudi. Sementara itu Kailin pada saat ini benar-benar masih memiliki kekhawatiran kepada Sun Er. Melihat ekspresi dari Kailin ini Zenni pun pada saat ini segera mulai menghibur dan berbicara kepada Kailin. Zenni menjelaskan bahwa seperti yang dikatakan oleh Tuan Yao Aotian sebelumnya, keluarga kuno ini memiliki tempat di daerah yang terpencil. Selain itu kekuatan Sun Er yang baru datang selama 1000 tahun tentu saja masih sangat lemah. Jika Sun Er memang dibawa oleh klan kuno tersebut maka Sun Er tidak akan memiliki waktu untuk pergi ke kota.
dengan kekuatannya yang masih lemah Sun Er pasti akan mendapatkan banyak permasalahan menuju ke kota Juxi. Selain itu meskipun nama Tuan Muda Xiao Yan pada saat ini terkenal, namun sangat wajar bagi klan kuno yang berada di tempat yang terpencil tidak mengetahui hal tersebut. Mungkin saja pada saat ini Nyonya Sun Er sedang bekerja keras untuk berkultivasi, oleh karena itu Nyonya Kailin tidak perlu terlalu khawatir, karena Sun Er seharusnya baik-baik saja dan mereka pasti akan dapat menemukannya dan membawanya ke Xiao Mansion. Setelah Zenny berbicara, Chaos Immortality yang telah lama terdiam pun mulai berbicara dengan suara tenang. Dirinya segera berkata bahwa Xiao Yan adalah saudaranya, oleh karena itu urusannya adalah urusannya juga. Saat ini Xiao Yan sedang berlatih dan masalah ini semua terserah Nona Zenny. Jika mereka menemui masalah maka selama itu dapat menggunakan keluarga klan Warcraft mereka, maka Nona Zenny bisa datang kapanpun ke keluarga Warcraft dan mereka akan berusaha membantu semaksimal mungkin. Mendengar perkataan dari Chaos Immortality ini, Yao Aotian pun pada saat ini mengungkapkan persetujuannya. King Mu'er juga pada saat ini mengangguk menyatakan persetujuannya atas klan iblis yang akan ikut membantu. Melihat semua orang yang pada saat ini memiliki ketulusan, Zenny pun segera mengucapkan terima kasih. Sementara itu di sisi lain baik Kailin dan Yao Lao juga merupakan orang yang sangat cerdik. Bagaimana mungkin mereka tidak merasa bahwa permasalahan ini tidak sesederhana yang mereka katakan, akan tetapi mereka menyadari baik Xiao Mansion, klan Warcraft, klan Yao dan klan Iblis Darah sepertinya semuanya merupakan sebuah kekuatan yang besar, bahkan mereka benar-benar memberikan upaya dalam masalah Sun Er dan hati keduanya berangsur-angsur menjadi tenang. Oleh karena itu saat ini Tante Medusa atau yang bernama Kailin pun patuh, namun dirinya minta dibawakan semangkuk bakso terlebih dahulu karena perutnya sudah keroncongan.